Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan PAP kali ini kita akan tadarus lebih dekat dengan Al-Quran. Kita sudah sampai ke surat yang ke-97, yaitu surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini artinya kemuliaan. Ya, walaupun nanti kita akan lihat bahwa Qadar atau surat Al-Qadar ini tidak hanya kemuliaan tetapi juga dalam arti sempit, karena memang satu malam yang hanya satu malam saja tetapi nilainya sama dengan 81 tahun, 1000 bulan begitu. Demikian juga dibilang sempit Al-Qadar itu karena memang pada malam itu para malaikat turun atas seizin Allah untuk menyelesaikan segala urusan yang ada di muka bumi. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih dekat dengan Al-Qur'an, kita akan menjalankan sebuah metode. Yang pertama membaca Al-Qur'an yang disebut dengan tilawah, yang kedua adalah tarjamah, proses mengalih bahasakan, supaya kita memahami dari yang berbahasa Arab, ya berbahasa Al-Quran, menjadi bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah menafsirkan. Yang keempat adalah tadabbur, ya tadabbur dalam arti bagaimana kita memahami Al-Quran dan langsung menerapkan dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan awali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kita akan ketahui mufradatul kalimat, arti kata per kata. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, telah kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adroka, kamu tahu enggak? Ma, apakah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu? Dilanjutkan di surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu adalah khairun, lebih baik, min, daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Selanjutnya ayat keempat, tanazzalul malaikah, tanazzalu, turun, al malaikah, para malaikat, waruh, dan ruhul amin, malaikat Jibril, fiha, pada malam Lailatul Qadar, biidni rabbihim, atas seizin Tuhan mereka, atas seizin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, untuk menyelesaikan segala urusan. Salamun, kondisinya pada malam itu adalah terasa damai, ya. Hiya, itu kedamaian itu akan terasakan hatta, sampai matla'il fajr, sampai terbit fajar atau sampai waktu subuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, surat Al-Qadar ini sesungguhnya berisi gambaran bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jadi kita mengetahui dalam sejarah Al-Quran itu melalui proses 2 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah bagaimana Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus itu semuanya, dari surat Al-Fatihah yang kita tahu dari mushaf sampai surat An-Nas, semuanya diturunkan ke Baitul Izzah di sama'id dunya, di langit-langit dunia. Kita tidak tahu persisnya di mana. Kita tidak tahu, hanya keimanan kita yang mengatakan bahwa kami percaya sebagai selaku muslim, selaku orang yang beriman, percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan di Baitul Izzah, di sama'id dunya, di langit-langit dunia. Itu tahapan
penurunan Al-Quran yang pertama. Yang kedua, penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah tadi, dari Sama'id Dunya, dibawa ya, disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril turun ke dunia. Nabi Muhammad waktu itu di dunia. Nah, itu adalah sejarah yang bisa kita ketahui. Nah, jadi kalau tadi tahapan pertama kita tidak mengetahui di mana persisnya, tetapi tahapan kedua ini bisa dilacak menggunakan alat-alat ke ilmu pengetahuan sejarah. Dan para sejarawan Quran menyebutkan bahwa Al-Quran pada tahapan kedua ini, di mana Al-Quran diterima oleh Nabi, itu sekitar 22 tahun, 2 bulan, 18 hari. Jadi ini bisa diketahui, ini ilmu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari mana kita mengetahui ada tahapan penurunan Al-Quran? Jadi menurut sejarawan Al-Quran bahwa kata angzalna itu berbeda di dalam Al-Quran dengan kata nazalna. Jadi kalau kata angzalnahu fi lailatul qadar, ini berarti Al-Quran turun secara sekaligus, berarti pada tahapan yang pertama. Sedangkan bagaimana kita mengetahui adanya tahapan yang kedua bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur yang memasuki ruang sejarah yang tadi disebutkan 22 tahun, 2 bulan, 18 hari, yaitu dengan kata nazalna. Jadi dalam ayat lain disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kami yang menurunkan az-dzikra Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Nah, ini kata nazalna itu berarti penurunan Al-Quran atau proses penerimaan Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad dalam tahap kedua yang diterima secara berangsur-angsur. Nah, berbeda dengan yang tahap pertama tadi itu adalah sekaligus, sementara dengan kata nazalna itu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Nah, kira-kira kondisi penurunan Al-Quran itu yang digambarkan di surat Al-Qadar ini seperti itu. Maka ini menggambarkan sesungguhnya pertama kali turun Al-Quran itu tanggal berapa? Ada yang menyebutkan di situ bulan Ramadan. Tadi di awal syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Ada yang menyebutkan ada tanggal 17, ada yang menyebutkan pada bulan Ramadan saja, ada yang menyebutkan hari ganjil di bulan Ramadan, ada yang menyebutkan Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang ganjil. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat Jibril pada waktu Al-Quran pertama kali turun, kita mengetahui bahwa wahyu pertama yang diterima oleh Nabi itu adalah surat Al-Alaq. Jadi surat sebelum ini, surat yang ke-96 yang menyebutkan 5 ayat pertama di surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Bacalah atas nama Tuhan yang sudah menciptakan kamu. Nah, di sini ada Iqra. Iqra itu bacalah. Bacalah di sini banyak para ulama menjelaskan bahwa membaca ini tidak harus membaca seperti ada hurufnya ya, seperti proses tilawah. Tilawah itu biasanya di dalam bahasa Arab, tilawah itu proses membaca harus ada hurufnya. Maka dalam proses penurunan wahyu pertama Iqra kata Nabi, ma'ana biqori, saya ini tidak bisa membaca, tetapi ada penafsir yang lain menjelaskan ma'ana biqori itu artinya apa yang harus saya baca. Nah, karena umumnya yang membaca itu harus ada hurufnya. Nah, ma'ana biqori. Jadi ma'ana biqori itu ada yang mengatakan saya tidak membaca, ada yang mengatakan ma'ana biqori itu apa yang harus saya baca. Nah, jadi apa yang harus saya baca? Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dilanjutkan bahwa ciptaan Tuhan mula yang harus, atau makhluk-makhluk Tuhan lah harus dibaca ya. Jadi dalam kesempatan bulan Ramadan ini berkenaan dengan COVID-19 ya. Nah, ini juga merupakan isyarat yang harus kita baca ya, dari semangat Iqra ini. Jadi betapa bahwa di satu sisi
COVID-19 ini adalah wabah atau virus yang membahayakan, tetapi di pihak lain dalam agama itu biasanya digali hikmah-hikmah yang terjadi ini. Di antaranya bagaimana ternyata corona ini memberikan hikmah dalam kehidupan kita, betapa bahwa ayat-ayat kauniyah. Jadi corona ini termasuk ayat kauniyah. Kalau Al-Quran ayat kauliyah. Jadi corona ini ayat kauniyah, ayat tentang alam yang harus dan belum kita pelajari. Kita mengetahui negara-negara sedigdaya Amerika, ya, negara-negara di Eropa ini ternyata kalah oleh virus yang kecil yang menggemparkan dunia. Berarti kan kita betapa bahwa kita tuh tidak boleh sombong, ya, bahwa ada makhluk Tuhan. Walaupun dirasa sebagai wabah corona, tetapi Tuhan, kita yakin di dalam Al-Quran di surat Ali Imran dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa Tuhan itu menciptakan corona ini tidak sia-sia. Bagaimana tidak, ya, kita mendapatkan hikmah yang besar, diantaranya betapa bahwa kita tuh selama ini melupakan ajaran tentang kesehatan umpama, yang itu adalah merupakan dasar dalam kehidupan, betapa pentingnya kesehatan. Akhirnya kita berlomba-lomba bagaimana cara membersihkan tangan yang baik, kemudian menutup mulut, ya, bagaimana ketika bersin, yang sesungguhnya ajaran Islam itu sudah menyebutkan apabila seseorang bersin maka sampaikanlah doa tahmid, alhamdulillah, yarhamukallah, kan begitu. Nah, tetapi protokol kesehatan juga di samping itu supaya virus tidak kemana-mana, maka kita disarankan menggunakan masker, ya. Nah, ini adalah betapa penting bahwa kesehatan itu seperti itu. Nah, demikian juga bagaimana sesungguhnya banyak waktu yang terluang, akhirnya ya kita lebih banyak dengan keluarga. Pada kesempatan lain juga corona ini membuat kita WFH, ya, work from home. Jadi banyak pekerjaan yang dilakukan dari rumah. Akhirnya ada efisiensi, bagaimana tidak mengeksploitasi bumi, yang sesungguhnya bumi juga perlu istirahat. Itu juga makhluk Tuhan supaya tidak. Nah, kita lihat beberapa sumber menyebutkan bahwa ada penurunan ada penurunan polusi udara, terutama di negara-negara Asia selama 2 bulan terakhir ini. Inilah hikmah dari corona. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Demikian juga Al-Quran turun ini sebagai disebutkan di dalam surat Yasin, kan, litung diro qaumam ma aba'uhum fahum ghafilun. Nah, ini sebagai peringatan. Nah, Al-Quran turun itu, ya, jadi Yasin wal Quranil Hakim, Quran ini turun sebagai peringatan supaya manusia itu tidak lalai. Demikian juga untuk menjadikan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dalam rangka kehidupan di dunia ini. Pemirsa yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu di surat Al-Qadar ini adalah gambaran Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini sangat mulia, dan malam itu juga disampaikan setara dengan 1000 bulan. Ini artinya bahwa kehidupan dalam malam, siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, ya, tidak usah lama-lama beribadah sampai umpama 10 tahun, tidak harus begitu, ya. Ini bagi siapa yang kebetulan mendapat malam Lailatul Qadar, ini adalah setara dengan ibadahnya yang disampaikan alfi syahrin, 1000 bulan. Tetapi ini juga memberikan pengertian bahwa kesadaran itulah yang kemudian inti dari surat Al-Qadar, bahwa kita dihadapkan bahwa kadar atau ukuran kehidupan kita itu sudah sangat ditentukan. Apa yang dalam ilmu tauhid disebut dengan takdir. Pemirsa yang dirahmat Allah, nampaknya itu yang bisa kita sampaikan untuk tadarus pada bulan Ramadan kali ini. Akhirul kalam, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.